Jadi gini, saya tadi bercerita mengenai bakmi GM gitu ya. Dan perusahaan-perusahaan yang tadi ada di slide sebelumnya itu ada Facebook, ada Google, dan sebagainya, dan sebagainya, dan sebagainya. Mereka itu tuh punya persamaan tertentu tuh teman-teman. Ternyata. Kita lihat yuk apa aja sih. Nah, teman-teman, ini adalah hal yang mereka tuh berusaha untuk hindari. Ini kayak gini nih. Goal perusahaan itu tuh menambah profit, sementara goal divisi penjualan itu menambah jumlah pelanggan. Ini kan bisa kejadiannya gini ya. Misalnya ini contoh ya, contoh. Pada awal tahun, goal perusahaan itu adalah menambah jumlah pelanggan karena kita pengen nih punya customer yang lebih banyak. Jadi goalnya itu misalnya main goalnya. Tapi setelah 1 kuartal atau 1 semester, manajemen memutuskan untuk merubah goalnya menjadi menambah profit. Karena ternyata company-nya merugi, ya kan? Lah, yang namanya divisi penjualan di awal tahun kan udah punya KPI. KPI utamanya itu adalah menambah jumlah pelanggan. Dengan step apa aja yang perlu dilakukan si divisi sales itu sehingga bisa menambah jumlah pelanggan. Nah, pada waktu terjadi perubahan goal perusahaan, si goal-nya si divisi penjualan tuh diganti juga nggak sama step-stepnya? Ya kan? Jangan sampai tujuan si perusahaan, terus pada waktu implementasinya si KPI yang karyawan yang menjalankan untuk mencapai goal itu tuh tidak sama dengan tuh. Ya, jadi tujuannya itu adalah menambah jumlah pelanggan, sementara goal perusahaan menambah jumlah profit. Kumaha? Mungkin saya bantu perjelas, mungkin teman-teman ada yang agak bingung. Jadi kalau nambah profit itu kan berarti kalau menambah jumlah pelanggan, ibaratnya kan sales teamnya bisa jual dengan harga berapapun gitu kan Mbak Linda ya? Iya. Kan jual rugi ya udah pokoknya asal nambah customer gitu kan. Padahal tujuan perusahaan kan nambah profit, jadi jangan jual rugi dong. Nah, ketika ada hal yang tidak sinkron seperti inilah yang bisa bikin amburadul. Bingung, ya kan? Kayak gitu teman-teman. Jadi pada waktu terjadi perubahan goal, misalnya perusahaannya berubah goalnya nggak apa-apa sih. Iya, tapi perlu komunikasi ke bawah juga sih. Sehingga semua orang yang terlibat itu tuh juga berubah steps-nya, action-nya gitu kan. Jadi nggak satu ngapain terus yang lainnya ngapain gitu kan. Kayak gitu sih. Itu kalau salah satu hal yang memang mereka hindari itu adalah tujuan yang kurang jelas dan tidak sejalan dengan goals perusahaan. Itu maksudnya perusahaan pengennya apa, divisinya tuh beda gitu ya. Divisi yang menjalankannya beda. Yang kedua teman-teman itu adalah proses yang tidak terstruktur. Ini juga sering terjadi sih. Ini kita nyambung yang tadi aja kali ya. Jadi misalnya gini, perusahaan merugi, ya kan? Terus diputusin deh, kita mau menambah profit aja deh. Jadi mulai sekarang jualannya itu tuh perlu untung gitu ya. Tapi steps-nya itu yang perlu dirubah itu divisi penjualan aja atau ada divisi lain yang terlibat? Kan ada yang namanya business development. Jadi gini nih, produk apa yang perlu dijual yang bisa menyebabkan profitnya naik, ya kan? Nah, si business development itu perlu nggak sih bikin produk baru yang bikin perusahaannya itu untung? Berarti kita ganti produk dong yang mau dijual. Tapi yang akan masak produknya siapa? Emangnya divisi penjualan aja atau sales aja? Kan yang masak juga perlu ada keterlibatannya kan ya. Maksudnya gini, dia perlu bikin something yang berbeda sehingga perusahaannya lebih maju gitu. Misalnya bikin produk yang lebih murah tapi untungnya lebih banyak misalnya. Nah, itu
perlu ada proses yang lebih terstruktur agar semua yang terlibat itu tuh nggak sendiri-sendiri gitu. Misalnya gini, orang sales tuh disuruh jualan something yang nguntungin aja, tapi produknya nggak ada, apa yang mau dijual, ya kan? Terus kayak HR gitu, HR juga disuruh ngerekrut orang yang tadi tuh, yang bisa menambah jumlah pelanggan. Mungkin untuk jualan si produk yang mendatangkan lebih banyak profit itu perlu profil salesperson yang berbeda loh. Jadi si HR-nya juga tolong di brief gitu. Enggak cuman penjualan aja tuh yang berubah, yang enggak gitu loh. Jadi ada perlu yang terlibat ya menurut saya tuh misalnya ada product development, ada orang HR, mungkin ada orang IT, ya kan? Karena kan jadi beda tuh haluannya. Kayak gitu ya. Berarti Mbak Linda, berarti HR tuh butuh ngerti bisnis perusahaan banget juga dong ya? Banget. Karena gini loh, kan si HR itu pintu pertama pada waktu dia ngerekrut orang misalnya. Ini misalnya gini, tahun ini kita mau ngerekrut 20 orang. Ngerekrut 20 orang yang kayak gimana ya gitu kan, itu kan pasti berdasarkan goal perusahaan itu ingin mencapai apa dulu gitu kan. Nah, setelah ada goal perusahaan ya kita lihat dong di struktur organisasinya, orang-orang seperti itu kurangnya di sebelah mana dan di level apa. Pada waktu dia rekrut pasti disesuaikan dengan si goal perusahaan, spek orang yang memang bisa fulfill itu gitu ya. Jadi HR itu menurut saya perlu selalu dilibatkan untuk hal-hal seperti itu. Yang pertama kali di brief pada waktu misalnya gini, goal perusahaan tahun depan, ikut pasti. Ya kan? Karena ngomongnya juga gini, goal perusahaan tahun depan itu naik 100%. Berarti kita perlu rekrut orang yang jago-jago nih, nggak cuma penjualan, tapi juga customer service, IT, apa-apa gitu. Berarti kita perlu cost tenaga kerja berapa, ya kan? Nah, itu menurut saya nggak bisa enggak gitu. Karena ya, jadi teman-teman salah banget kalau ada yang berpendapat HR itu kerjanya administratif doang gitu kan Mbak Linda ya? Iyalah, pastinya nggak administratif aja lah, karena kan pada waktu di share mengenai goal perusahaan, si HR-nya juga harus menentukan dia mau ngapain dengan goals itu. Ada nggak orang di dalam perusahaan ini yang akan membantu mencapai goal itu? Kalau nggak ada, saya harus ngerekrut berapa orang untuk bisa mencapai goal itu. Untuk ngerekrut orang-orang itu saya perlu budget berapa? Ya dong, itu kan semuanya diomongin sama manajemen, right? Jadi nggak admin teman-teman, nggak bisa admin ngerjain hal-hal kayak gitu. Ya, oke. Lanjut. Ini kesalahan yang sering terjadi itu juga gini nih, kurang komunikasi saat menjalankan proses dan tanggung jawab. Nih ya, bos kan sering gini, saya mau angka kita bagus di akhir tahun. Ya, tidak diem aja bosnya itu habis itu. Terus baru nanya di November, kenapa baru 50%? Ini salah siapa menurut teman-teman? Pada waktu ada conversation seperti ini. Communication breakdown. Kalau kurang komunikasi saat menjalankan proses dan tanggung jawab loh teman-teman. Benar nggak sih? Kan kata si bos, saya mau angka kita bagus di akhir tahun. Salahnya si bos nih ya menurut saya. Angka apa? Ya kan? Income, profit, revenue apa? Terus siapa yang akan disuruh achieve angka bagus ini? Terus bagian apa aja yang terlibat untuk achieve angka bagus di akhir tahun? Caranya gimana? Ya kan? Nah, karyawannya juga kalau bosnya cuma ngomong saya mau angka kita bagus di akhir tahun, kalau nggak ngerti tanya aja, nggak apa-apa loh teman-teman. Ini misalnya gini ya, ini kan sales.
sebagai HR itu kan gini nih, tolong dong rekrut orang sales 50 orang. Sering nggak kayak gitu? Ya, teman-teman nggak mau nanya, 50 orang sales itu buat apa ya, bos? Terus 50 orang itu direkrutnya sekarang atau gradually, misalnya sebulan 10 atau gimana? Terus orang sales yang bos mau rekrut itu di level apa? Gitu kan? Kalau 50 orang sales itu memangnya bos ingin income berapa? Ya, menurut saya bos yang wise itu akan sangat menghargai pertanyaan-pertanyaan seperti itu loh, karena kan berarti kalau misalnya kita tanya pertanyaan tadi, berarti kita concern ya mengenai perusahaan, nggak cuman tolong dong rekrut 50 orang sales. Siap bos, gitu. Ya kan? Nggak gitu dong. Pertanyaan-pertanyaan itu justru menunjukkan kita punya concern, kita punya capability sebagai orang HR yang memang nanya, yang memang concern, yang memang apa ya, yang memang peduli, gitu, ya. Terus teman-teman satu lagi tuh ya, yang terakhir itu kesalahan yang sering dihindari sama company-company besar itu adalah ini nih, slide ini, evaluasi kerja yang jarang. Kan udah set target tuh, nggak pernah ditanyain tuh sampai akhir tahun. Terus kalau misalnya nggak tercapai, salahnya siapa? Ya kan? Ini contoh ya, ini contoh. Jadi misalnya Januari set target, terus misalnya deh April deh nanya gitu. Tapi kalau misalnya ini produk baru atau service baru, sesuatu yang belum pernah kita kerjain sebelumnya, Februari dan Maret itu nanyain juga loh, evaluasi lah teman-teman. Kayak tadi contohnya misalnya, target 50 karyawan sampai Desember guys. Terus di Februari Maret itu bos perlunya berapa orang? Benar nggak bagian sales itu perlu 10 tambahan karyawan sampai Maret? Nggak perlu. Misalnya. Karena kita tuh sebenarnya perlunya tuh di pertengahan tahun sampai akhir tahun tuh baru banyak. Ya kan? Itulah gunanya bertanya. Jadi sebenarnya kita cuma perlu tambahan 10 di Januari misalnya sampai Juni. Juli onwards kita perlunya tambahan 40 orang. Tapi kita tuh perlu segera tuh, Agustus itu kita udah perlu 50 tuh, kayak gitu-gitunya jadi penting kan untuk evaluasi. Terus belum orang salesnya enggak perform misalnya. Berarti kan along the way kita perlu ganti orang-orang itu, benar gak sih? Jangan-jangan spek yang dikasih atau spek yang kita pada waktu hiring itu tuh nggak sesuai sama yang diinginkan oleh si bos. Ya, untuk new business, untuk new project, untuk pekerjaan baru yang belum pernah dilakukan, itu lebih sering evaluasi itu lebih baik teman-teman. Capek nggak sih? Ya iyalah. Tapi maksudnya itu kan memang yang perlu dilakukan agar berhasil gitu ya. Agar apa yang menjadi goals, agar apa yang menjadi KPI saya sebagai HR manager itu tercapai. Ya. Ingat lingkaran yang tadi ya. Jadi sebenarnya more tuh kayak monitoring, more tuh evaluasi yang lebih sering dan terus-menerus dilakukan. Jadi nggak bisa cuman Januari, udah ya, set nih HR itu perlu rekrut orang baru berapa, perlu training berapa kali, perlu bikin refreshment program, perlu datengin guest speaker. Nggak cuman gitu teman-teman. Itu sepanjang tahun itu dulu review apa sih yang saya lakukan dan saya perlu melakukan perubahan apa.
kenapa target saya tidak tercapai? Ya, makin baru, makin sering. Untuk sesuatu yang lebih stabil, saya nggak bilang bahwa itu nggak perlu ya. Itu tetap perlu dilakukan gitu. Tapi untuk something yang baru itu perlu lebih sering dilakukan, teman-teman. Oke? Itu adalah tadi hal-hal yang si perusahaan-perusahaan yang berhasil dalam menjalankan manajemen kinerja itu hindari. Jadi mereka tuh menghindari tujuan yang kurang jelas dan tidak sejalan dengan goals perusahaan. Kalau berubah gimana? Ya nggak apa-apa, berubah dari atas ke bawah dong. Jangan cuma atas yang berubah, bawahnya nggak tahu misalnya. Terus prosesnya juga nggak tidak terstruktur. Jadi ada bagian yang berubah, ada yang enggak. Atau bagian yang mestinya jalan duluan, malah bagian yang belakang tuh jalan duluan. Itu kayak gitu-gitu tuh perlu memang flow yang tepat supaya manajemen kinerja ini tuh bisa berjalan dengan lancar. Ya kan? Jadi kan nggak bisa dong bikin KPI untuk HR dulu baru bikin goals perusahaan. Kan kebalik ya. Terus udah gitu kan mereka juga selalu komunikasi. Kalau di company yang besar-besar itu kan ada forum komunikasi apa, itu supaya semuanya tahu sebenarnya bagian apa, ngerjain apa, siapa yang ngerjain, tanggung jawabnya di mana, kapan selesainya, kayak gitu-gitu ya. Apalagi sekarang udah canggih, semuanya bisa connected, bisa share file, ya kan? Jadi lebih mudah untuk mengetahui saya melakukan apa, divisi lain melakukan apa hubungannya divisi saya dengan divisi dia, apa yang saya bisa bantu, apa yang dia bisa bantu, kayak gitu-gitu. Sama yang nanya sih Mbak Linda, yes. Perusahaannya masih kecil, di bawah 10 orang. Nah, terus apakah perlu melakukannya itu scoring dan apakah evaluasi kinerjanya sering-sering karena setiap hampir semua orang selalu ketemu dan kinerjanya juga kelihatan karena kan timnya masih kecil. Nggak apa-apa sih sering ketemu, pastinya sih sering ketemu, tapi pertanyaannya adalah gini nih, pada waktu bikin goals dan KPI itu tercapai nggak untuk setiap bulan kalau in detail? Jadi misalnya kayak tadi, perusahaannya kecil 10 orang aja gitu. Semua orang kan punya KPI itu sih 10 orang itu. Nah, 10 orang itu tercapai nggak KPI-nya untuk short term dulu deh, misalnya 3 bulan. Kalau tercapai, good. Kalau nggak tercapai, kenapa? Kan misalnya dari 10 orang ada 5 yang tercapai, ada yang enggak. Yang nggak tercapai itu tuh masalahnya apa? Itu manajemen perlu mencari tahu sih. Jadi intinya apa yang bagus ya kan, sering ketemu, tapi make sure juga result tuh terukur. Betul. Progres terukur. Kadang-kadang juga gini nih, perusahaannya kecil sering ketemu, tapi ngomongin apa dulu ya nggak sih? Iya, malah ngobrol aja gitu ya, tanpa kita mikir apakah kita sudah mencapai goal yang kita tetapkan. Karena kan sebenarnya kita profesional aja walaupun company kita kecil gitu ya. Ini kan bisa juga gini ya, ada 2 orang temenan yang akhirnya mereka memutuskan untuk bikin bisnis berdua. Menurut saya dari situ aja mereka udah perlu bikin yang namanya job description dan KPIs. Siapa melakukan apa? Kan cuma berdua, ngapain sih gitu? Ini ya kayak gini nih teman-teman. Gue pikir lo yang akan ngerjain. Nah, jadi dua-duanya nggak ngerjain dong. Nggak tercapai itu yang namanya goal perusahaan walaupun masih kecil. Jadi menurut saya itu perlu emang satu orang yang bertanggung jawab terhadap satu pekerjaan itu gitu. Saya nggak bilang bahwa dia itu perlu melakukan semuanya sendirian, yang enggak. Tapi tanggung jawab itu tuh ada di siapa, itu menjadi penting. Karena itu kan jadi responsibility dia untuk fulfill atau mencapai goal dari pekerjaan itu. Tanggung jawab dia juga untuk ngejar-ngejarin orang yang bantuin gitu. Mana, ya dong. Coba kalau misalnya nggak ada di KPI siapa yang mau bertanggung jawab terhadap poin itu? Nggak ada. Kalau poin itu miss,
keseluruhan pekerjaan yang banyak itu akan miss loh teman-teman. Nah ini Mbak Daniela kayaknya gemes nih. Jadi belum ada arahan goal perusahaan ke bawah. Boleh nggak sih aku bikin target setting untuk departemen aku sendiri? Kalau aku jadi Mbak Daniela, aku menghadap ke bos tuh. Aku tanya dulu, karena gini, kalau misalnya aku bikin sendiri, nanti kalau misalnya nggak sejalan sama goal perusahaan, ya, jadi lebih baik saran aku adalah hadap aja sih bos. Bos, mau nanya dong, kalau misalnya goals perusahaan tuh sebenarnya yang paling penting apa sih? Biasanya kan ada beberapa tuh bos, ya nggak sih? Tanya aja dulu. Soalnya kalau misalnya kita bikin sendiri ternyata beda sama goals perusahaan, gimana? Dan juga bisa jadi udah capek-capek kerja gitu kan, bikin target, achieve, terus ternyata nggak align gitu dengan tujuan. Ternyata bukan. Kalau mungkin ditanya lagi Mbak, siapa mungkin dan lagi ini masa pandemi ya, banyak bisnis lagi pindah arah dan lain sebagainya. Mungkin ditanya secara berkala tentang tujuan perusahaan tadi. Daripada itu tadi capek-capek gitu kan, ternyata tidak sesuai dengan tujuan perusahaan. Iya, karena kan sebenarnya banyak banget yang kayak toko yang offline itu kan menjadi digital store gitu ya. Dengan KPI dan job desk yang berbeda atau berubah gitu ya. Nggak apa-apa loh, itu maksudnya asalkan jelas. Kata-kata jelas itu menjadi penting gitu kan. Dan kalau misalnya memang jelas, itu kan dari atas ke bawah melakukan hal yang sama ya. Kemungkinan untuk achieve goal itu menjadi lebih besar dong kalau misalnya semuanya jelas dan transparan. Ya. Nah, gitu sih. Oke. Ada lanjutannya Mbak Linda? Ada lagi yang mau tanya? Jadi sekarang Q&A ya? Sekarang Q&A ya. Yuk. Oke. Banyak pertanyaannya nih tentang KPI lagi-lagi tadi ya, bukan masalah menentukannya sih kemarin kita udah bahas bahwa itu harus diturunin dari visi misi perusahaan, tujuan besar perusahaan. Nah pertanyaan setelah menentukan apakah itu dipantau, dimonitor, dikomunikasikan. Ini ada yang nanya kayaknya udah terjawab semua. Kemudian cara mengevaluasi kinerja karyawan supaya objektif tadi harus disetting bareng-bareng. Kemudian, jadi tolak ukurnya sama-sama setuju. Terus, ini mungkin agak OOT sih Mbak, cuman ini kayaknya masalah yang umum. Karyawannya kurang fokus sehingga menyebabkan keterlambatan penyelesaian pekerjaan. Jadi masalah intinya ada beberapa pertanyaan yang sama, intinya bahwa karyawan kinerjanya tidak sesuai dengan yang diharapkan. Gimana mengelolanya? Tidak sesuai dengan yang diharapkan, ya kan? Ya, kurang fokus, kurang kinerjanya ya buruk lah gitu. Tadi juga udah dijawab sih ya. Boleh diulang mungkin? Gak apa-apa sih. Gini, kalau misalnya yang gini, itu kan banyak tuh karyawannya yang bagus, tapi ada juga yang kayak gini. Karyawan yang nggak perform itu kan ada coaching session. Jadi dipanggil kan pada evaluasi 3 bulan. Kak Linda, ini kamu nggak tercapai nih KPI kamu selama 3 bulan. Kesulitan kamu apa ya? Kan ditanya tuh. Kan dia bilang dong, kesulitan saya tuh gini. Saya perlu training. Mari kita training dia. 3 bulan kemudian nggak achieve lagi, panggil lagi. Kamu belum tercapai juga nih Linda. Kamu udah saya training. Ya kan? Kamu tuh lag-nya itu adalah kamu kurang usaha, kamu telat terus, kamu tuh nggak konsentrasi pada waktu bekerja. What's your problem? Kan kita nggak tahu ya kan, maksudnya sebagai manusia kan kadang-kadang dia sakit atau apa dan apa. Udah nih, segala hal udah dilakukan, quarter terakhir nggak perform juga.
tanya sama dia, kamu mau ngapain? Maunya apa kamu? Ya kan? Kita tuh nggak bisa, gini loh, pastinya kita ingin semua orang yang kita rekrut ini tuh betah dan tumbuh bersama perusahaan. Tapi orang yang udah nggak mau diapa-apain, itu akan menjadi something yang buruk untuk lingkungannya. Jadi teman-teman, ini tuh yang saya lakukan dulu ya, itu berat sih. Artinya gini, mendingan kita ngeluarin satu orang ini dan menyelamatkan lebih banyak orang daripada kita keep satu orang ini dan semua orang yang lain tuh kena. Gini, kita doing business, yes. Apakah kita menjadi tidak manusiawi? No. Karena gini, dengan satu orang ini kita menyelamatkan a lot of people, banyak orang. Karena dia menghambat kerjaan orang lain sehingga orang lain terseret terhadap buruknya kinerja dia gitu teman-teman. Bukannya saya hobi mecat-mecat orang kali ya. Enggak gitu kan. Pastinya kita usaha dulu, ini dibenerin dulu. Kalau nggak bisa, ya maaf. Saya lebih memilih untuk menyelamatkan 25 orang lain daripada mempertahankan satu orang yang bisa merusak 25 orang lain itu. Gitu. Iya. Ini ada satu pertanyaan yang relate sih Mbak. Jadi bagaimana treatmentnya untuk karyawan yang loyalitasnya tinggi tapi kinerjanya turun? Itu relate kayaknya ya? Itu relate, ya dipanggil aja. Karena gini, KPI-nya apa sih? Ya, KPI-nya apa sih teman-teman? Apakah value atau weight dari KPI loyalitas itu lebih tinggi dibandingkan dengan hal lain? Kalau misalnya jawabannya iya, ya pertahankan karyawan itu. Apa yang kita bikin KPI untuk orang itu, kalau dia fulfill, kita nggak berhak untuk mecat dia loh. Apa dulu KPI-nya gitu? Dia nggak bisa ngapa-ngapain dari pertama. Tapi misalnya gini, pada waktu kita ngerekrut dia, sebenarnya job desk-nya apa? Dan KPI-nya dia tuh apa? Ya dong. Oke, moga-moga menjawab ya teman-teman ya. Jadi balik lagi tentang pertama yang saya pengen garis bawahi tadi itu bahwa HR di zaman sekarang itu harus ngerti banget bisnis perusahaan sehingga tadi itu hal-hal yang tidak objektif, subjektif, penilaian antar satu karyawan dengan yang lain itu bisa lebih jelas karena semuanya dihubungkan dengan visi misi dan juga values dari perusahaan. Kurang lebih gitu ya Mbak Linda ya? Ya. Sip. Kita udah agak overtime, jadi tadi itu pertanyaan yang terakhir. Selanjutnya apa Mas Fauzi? Ini slide terakhir sebenarnya, tapi saya pengen menutup ini nih untuk orang-orang HR. Kan ada orang yang bisnis development yang kerjanya cuma mikir aja gitu kan. Terus ada orang yang juga melakukan plan-plan yang dilakukan oleh si thinker ini gitu ya. Nah, sebagai HR, kita measure-nya atau kita bikin KPI-nya itu tuh pasnya berbeda ya. Orang business development, orang IT, orang sales, orang marketing, orang customer service. Tapi yang penting itu kita objektif teman-teman sebagai HR. Ya dong, makanya tuh perlu banget ada KPI. Isi KPI itu pasti berbeda untuk setiap jabatan dan posisi. Tapi emang measure-nya, bikinnya dan measure-nya itu tuh perlu objektif. Tambah berat kan HR. Jadi sama sekali saya nggak setuju tuh kalau ada yang bilang bahwa HR itu cuma admin. Ya enggak lah. Of course not. Gitu teman-teman ya. Jadi bikin KPI-nya objektif, measure-nya juga objektif. Gitu.